Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk mas. Silakan mas. Gimana tidurnya? Sudah nyaman atau belum? Oh, tidurnya sudah aman. Oh iya. Selamat pagi. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih. Ya, ini dengan mas siapa dan asalnya mana? Kenalkan nama saya Mas. Saya dari. Oh, dari aja mas ya. Jauh-jauh kemarin sendiri atau bersama ada saudara atau teman yang mengantarkan? Kebetulan saya di sini. Oh, sendiri saja ya ternyata. Dan juga ya datang kemari. Mohon cuaca juga cukup cerah ya datang kemari. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih mas ya, untuk keseharian masnya itu setiap hari itu bagaimana? Setiap hari ya saya kuliah. Oh, kuliah ya. Jadi seorang mahasiswa. Ngomong nih soal mahasiswa, masnya itu kalau boleh tahu sekarang tuh sudah semester berapa gitu? Kalau sekarang saya masih di semester 3. Alhamdulillah. Semester 3 Oke ya. ya Mas. Meskipun banyak kali kehidupan. Oh iya, ya begitulah kalau mahasiswa itu ya, tapi nggak apa-apa namanya juga mahasiswa kan untuk kita juga. Oh iya mas, ngomong-ngomong soal kemarin ya, itu kalau orang tentang kemarin itu kan pasti ada namanya problematika gitu. Apakah mas sendiri kemarin ada juga problematikanya? Ya ada. Oh, ada juga ya. Kalau boleh tahu ini masnya ini mau menceritakan adalah seperti apa gitu? Tapi ya ini bukan masalah keluarga ya, tapi untuk masalah ini apakah rahasianya bisa masalah ini bisa dijaga rahasianya? Oh, tenang mas, di sini kami kan kita dari orang konseling. Apakah mas Dimas sudah pernah melakukan konseling? Kebetulan cukup saya ini pertama kalinya. Oh, konseling. pertama kali ya. Jadi saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai konseling. Nah, konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseling. Nah, di mana konselor itu saya dan konselor itu adalah Mas Dimas sendiri. Nah, di mana dalam proses interaksi antara konseling ini kita dilandasi dengan 3 asas. Yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana apapun Mas Dimas yang mau ceritakan kepada saya akan terjaga rahasianya. Hanya yang pertamanya itu hanya saya dan Mas Dimas saja. Kedua yaitu asas keterbukaan, di mana semoga Mas Dimas dapat menceritakan masalah Mas Dimas secara terbuka supaya kita tahu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu asas kesukarelaan, di mana Mas Dimas datang kemari atas sukarela tanpa paksaan saya atau teman-teman atau saudara yang lainnya. Apakah bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjutkan proses konseling ini ya. Nah, di mana proses konseling kita ini kita akan sesuatu. Di mana proses konseling kita ini akan kita laksanakan dalam waktu 30 menit. Nah, dalam waktu 30 menit tersebut, jika kita belum melakukan masalah yang belum terpecahkan atau ada kejadian dari Mas Dimas, kita boleh melaksanakan konseling lagi di lain waktu sesuai perjanjian kita yang sepakati. Nah, di mana proses waktu tersebut kita akan melakukan evaluasi. Dimana jika proses konseling kita yang pertama ini hasilnya belum memuaskan, kita akan melakukan pada kedua. Nah, selanjutnya jika Mas Dimas sudah memahami, apakah boleh saya mencatat hal-hal yang Mas Dimas katakan itu hal penting gitu? Jika tidak berkaitan. Jadi ini saja Ya, saya ceritakan masalah saya. Jadi begini kan akhir-akhir ini saya itu di rumah
pergi dari rumah itu pamitnya itu kayak gak jelas gitu. Nah, terus saya kan penasaran, akhirnya saya mengikuti ayah saya pada suatu waktu. Nah, itu ternyata dia bertemu lah dengan seorang wanita, tidak tahu saya siapa. Dan terus saya sendiri ternyata wanita itu selingkuhan ayah saya. Jadi ceritakan Mas tadi yaitu hanya Mas dan melakukan perselingkuhan di mana hanya Mas saja yang mengetahui. Ya. Saya nanti jika ini terus berlanjut, saya lakukan yaitu ibu saya nanti gimana perasaannya. Jadi tujuan Mas kegiatan kemarin itu untuk apa? Ya, tujuan saya itu bagaimana cara saya untuk memberitahu ayah saya, terus supaya ayah saya itu gimana untuk berubah sikapnya tanpa melukai perasaannya yang tersebut. Terus bagaimana solusi nanti jika saya nanti misalnya mengetahui apa yang saya lakukan itu bagaimana, tindakan saya itu seperti apa. Menurut Mas sendiri, Mas kan sudah mengetahui kalau ayah Mas itu, perasaan Mas itu seperti apa? Nah, untuk perasaan saya sendiri itu ya bagaimana ya, seorang anak terus dimana seorang ayah itu kan sebagai pemimpin keluarga ya, sebagai contoh. Nah, terus melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Pasti kan kita sebagai anak kecewa kan, dimana seorang ayah kan pastinya sebagai panutan masa melakukan hal-hal seperti itu. Kan pastinya kan kita sebagai anak kan pasti sangat baik kalau seperti itu. Gitu ya. Apakah Mas sudah mengobrol dengan ayah Mas sendiri mengenai perselingkuhan ini atau seperti itu? Sebetulnya itu saya ingin mengobrolkan itu pada saya, cuman untuk waktunya itu saya juga belum menemukan waktu yang cukup pas. Terus saya juga takut nanti bagaimana perasaan atau sikap ayah saya pada saya nanti bagaimana. Terus sikap ayah saya pada ibu saya bagaimana. Kalau gitu ya Mas itu bisa lakukan, yaitu ayahnya itu diajak seperti keluar atau ngobrol bareng pada saat di rumah tidak ada apa-apa gitu. Mas juga dengan ayahnya ajak ngobrol bahwa kalau Mas itu sudah mengetahui kalau ayahnya itu sedang melakukan perselingkuhan. Nah, dimana ibunya itu supaya tidak mengecewakan ayahnya coba cukupi tapi secara perlahan dengan bicara yang itu. Nah, terus jika bicaranya itu bisa itu pada saat ibu berjalan lagi di rumah, karena nanti mas itu dia itu merasa kayak kecewa gitu kalau bisa mendengarnya gitu. Itu kalau seterusnya selanjutnya itu apakah perselingkuhan ini sudah terjadi maksudnya mas dari perselingkuhan ini dia lama atau berhenti? Untuk masalah ini saya mengetahuinya mulai dari 1 bulan yang lalu. Itu yang lalu ini ya. Tindakan mas itu mau ibunya mau dikasih tahu atau gimana? Saya itu pengennya ingin ngasih tahu, tapi di sisi lain takut perasaan saya itu semakin tidak karuan. Jadi kasus saya ini saya mau ceritakan atau tidak itu bagaimana ya? Baik, kalau bisa ini ya. Kalau bisa itu mas
itu bicarakan. Nah, siapa tahu ayahnya Mas ini bisa apa namanya sudah mengakhiri perselingkuhannya ini karena keluarga nomor satu. Nah, selanjutnya jika Mas sudah melakukan perbincangan ini, Mas ayahnya tidak mau menerima atau bisa saja itu untuk Mas itu ceritakan kepada, kalau udah tahu ini ya, ini ayahnya Mas punya kakak adik atau enggak? Kebetulan saya ini anak tunggal ya. Ya, kalau anak tunggal nih ya, itu Mas bisa bicarakan itu terbuat kepada ayah Mas itu. Mau Mas bisa bicara kepada saudara ayah. Nah, dan Mas bicara kepada saudara ayah yang Mas percayai bahwa cerita ini itu bisa dirahasiakan oleh saudara tersebut. Mungkin bisa ceritakan pada anak saya. Ya, seperti itu kalau Mas supaya kan Mas tadi bilang nenek tersebut bisa bilang pada ayah Mas supaya memberitahu kalau sudah keluarga yang sudah dipimpin yang bertahun-tahun sehingga Mas ini supaya tidak supaya terjaga masih utuh gitu. Nah, kalau tentang soal ibu nih, kalau ibu nih kamu bisa jangan kasih tahu ibu, karena takutnya kecewa. Karena kan Mas sendiri tidak mau keluarga Mas hancur gitu saja. Ya coba Mas bicara terlebih dahulu sama ayah, lalu sama neneknya gitu. Ya kalau saya sih itu, apakah Mas sudah melakukan soal Mas sudah mengetahui apakah Mas sudah melakukan tindakan atau belum? Untuk saat ini saya masih terus kayaknya masih menyelidiki bagaimana perkembangan dari sikap ayah saya itu terhadap keluarga ini bagaimana. Untuk saat ini masih seperti itu. Itu ya. Baiklah Mas, kalau menurut saya tadi ya itu banyak pertama ketika B yaitu juga Masnya itu dapat bicara dengan ayahnya di waktu yang Mas kosong, ayah Mas kosong, atau tidak ada masalah dalam hidupnya supaya ayahnya mau menjadi. Kedua yaitu bisa bicara dengan nenek Mas tadi yang Mas bicarakan supaya nenek Mas bicara kepada ayah Mas sehingga ayah bisa berubah. Kalau tentang soal ibu, kalau bisa itu jangan dikasih tahu karena takut hatinya itu kecewa karena perempuan itu suka langsung masuk perasaan ya. Kalau bisa dipahami, ikhlas karena waktu konseling kita sudah berakhir dan kita sudah mengetahui bisa mencari solusi secara bersama-sama. Semoga Masnya mau menerima. Dan kalau Masnya belum puas, kita bisa melaksanakan proses konseling lagi di tanggal berikutnya seperti yang kita sepakati. Nah, baiklah jika sudah itu saja dapat saya kasih pahami. Jika ada pengalaman saya mohon maaf kepada Mas. Terima kasih juga Mas Roman yang sudah bantu meringankan dan memberikan sedikit solusi untuk saya. Kita Mas boleh dengar sendiri ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian, terima kasih atas pertanyaan. Jadi di jalan. Assalamualaikum.